Kenapa lu agak sensi kayaknya lagi ya? Gue melihat gue menangkap ada sensitivitas soal politik dinasti. Kan itu kan hak warga negara, Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Ya, ini kan No, you saying this? ini pernah Ari Putra saying this. You Bang, saying this? Ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK loh. Meaning? Waktu itu dinasti nggak boleh maju. Anak dari bupati nggak boleh maju, segala saudara istri dari bupati nggak boleh maju. Ke kanan, ke kiri, ke bawah. Gue ganti bahasanya. Jadi menurut lu dinasti politik? Ke MK. Ini MK, pendapat MK. Ini Gue nggak nanya MK, gue nanya lu. Iya kan gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya Lu kan? punya opini nggak? Apa? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini human Say it. rights. Human rights. Dinasti politik salah atau tidak? Human rights. Say it. It's not the Ini question, bukan- Ari Putra. ini bukan- This is your talk show. This is not my question. Ini enggak. Ini sebagai warga negara. Lu deh jawab duluan. Gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebagai Oke. warga negara nggak ada salah, Bang. Lu mau human rights harus konsisten dong. For certain level nggak apa-apa. Itu citizen rights. Tapi lu tahu, ketika dinasti politik berada atau terjadi di kabupaten, di beberapa daerah tahu. tertentu, kenapa lu tahu? Ya menurut lu? I'm asking you a question. Ya kan gue yang nanya. Gua lagi nanya lu, apakah lu tahu dampak dari dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia? Ya Tahu pasti. Tahu, Jawabannya tahu. itu, tahu Ya, pasti. sirkulasinya ya ke situ. Betul. Lu tahu bahwa ketika itu terjadi ada indikasi yang begitu kuat, ada kejahatan yang berusaha ditutupin dengan memastikan Betul. tidak ada office yang berubah. Betul. Karena kalau office berubah, maka rak-rak bisa dibuka, dosa-dosa bisa terungkap. Jadi untuk menjaga supaya kejahatan ini tidak terungkap, orang yang jadi bagian dari keluarga ditaruh di situ lagi. Itu adalah yang dihasilkan dari politik dinasti. Tentu semua orang juga boleh maju, tentu semua orang boleh maju, tentu. Itu siapa namanya itu yang di Bogor, Yasin. Rahmat Yasin Yasin family. kena korupsi. Habis itu ada Yasin kena korupsi. Rahmat Yasin kena korupsi, ada Yasin kepilih lagi kan? Ya. Kan tetap rakyat yang milih kan? Gitu kan katanya orang-orang kan? Ya. Itu juga katanya Pak Jokowi, itu juga katanya Pak Gibran. Mereka bilang, "Ya kan yang milih rakyat." gue nggak makan argumen itu. Nggak. Gue soal human rights. Sebatas human rights. Gua harus Lu nggak bisa terima. menutup hak setiap orang untuk Iya. dipilih dan Karena di memilih. MK pernah digugat dan diterima oleh MK. Itulah kenapa gue sentimen. Artinya partai politiknya harus Iya. terus No, gue sentimen sama Pak Jokowi karena dia adalah Presiden Republik Indonesia dan dia membiarkan praktek itu terjadi oleh anaknya sendiri tanpa ingat kalau dia mencontohkan itu di level presiden, dia akan memuluskan semua usaha yang ada di situ. Gue bingung sama rakyat Indonesia. Ketika level presiden, dia pikir itu nggak apa-apa, kayak dia lupa dia yang tinggal di Tangerang, dia yang di Kabupaten Bogor, dia yang di sejumlah daerah di Indonesia tahu apa yang terjadi ketika dinasti politik merajalela di tempatnya dia. Dia tahu, dia mungkin nggak kehilangan apa-apa, tapi dia juga nggak dapat sesuatu yang harusnya dia dapatkan. Iya. Orang, lu nanya semua politisi di semua kubu, kita selalu bertanya, bisa nggak sih Indonesia berubah, bisa nggak sih korupsi? Bisa, hampir semuanya bilang, mau orang yang lu anggap baik atau orang yang lu anggap jahat, bilang bisa. Semuanya tergantung sama presidennya. Nah sekarang, apa yang terjadi sama sebuah negara? Ketika presidennya sendiri bilang, gue nggak apa-apa kok membiarkan anak gue, memang boleh, nggak ada yang ngelarang. That's perfect crime, right? That is the perfect crime. Ada kejahatan, nggak ada bukti. Ya ada tindakan kejahatan, nggak ada bukti. That's the perfect crime, right? Tapi setelah gitu, ayah macam apa lu? ayah sayang anak. Come on man. Anak gue mau minta dibeliin BMW juga gak gue kasih kalau dia gak kaya. Lu kenapa semarah itu sih, Bang? Emang lu enggak? Jujur enggak? Come on man. Jujur gua nggak semarah itu. Nggak semarah itu. Gue mempertanyakan iya. Sebagai hal yang rasional gue pertanyakan juga Iya. gitu. Dan Tapi ya dalam sesuatu hal ya akhirnya gue bisa berdamai. Oh ya udahlah, it's human rights. Jangan bawa-bawa human rights untuk melindungi sesuatu. You know it's wrong. orang yang nggak dinasti juga bisa korup dan Iya. bisa bajingan juga gitu kan. Ada yang salah sama logika berpikir lu loh. Gimana? Ini nggak akan hilang kan? Nggak akan ada bagian yang hilang kan? Enggak, Ya, oke. enggak. Karena gue pengen kita Enggak. dilihat sama orang, and then Iya, orang iya. akan mencoba untuk Apa ngambil. yang salah logika berpikir dia? Coba. Lu bilang semua orang bisa korup, betul. Iya ya.
Tapi kita juga tahu ketika ada dinasti politik itu salah satu indikasi korupsi terjadi. Semua orang bisa korup, betul. Tapi kalau lu ngelihat ada sesuatu yang secara historical membuktikan bahwa ada tindakan korupsi, harusnya kan tidak dibiarkan terjadi dong. Secara historis kita ngelihat sesuatu terjadi berulang-ulang dan itu adalah indikator kejahatan. Ketika indikator jahatannya begitu nyata dan abis itu dibiarkan, kan tetap salah. Tapi kalau bajingan semua happy gimana? Maksudnya? Ya korup tapi semua happy. Nah itu yang gue juga itu yang sering khawatirkan. terjadi. Masalahnya, Gimana? sorry, kita kembali ke Pak Jokowi. Gimana apanya tetap salah. Tunggu. Misalnya gini ya, itu gue akui salah dan pasti ada peran publik juga yang kok lu milih generasi klannya Panji sih? Bukan salah publik. Oh, berarti salah orang-orang yang memberikan amanat. Nah, ini yang mau ngomongin. Bukan. Yang kedua, sorry Bang, izin. Masalahnya kalau lu anggap dinasti soal Pak Jokowi masalahnya masih cukup dicintai publik, at least dari approval rating yang ada. Jadi tetesannya Jokowi kayaknya still good deh. Gitu. Ini logika elit. Logika aja, Bang. Maksud gua gini, kenapa orang kok permisif sama Mas Gibran? Karena pilihannya menang. Menang gitu loh. Elit kan pikirannya itu. Kalau kita lagi ngomongin cara pikir elit dan there's no debate. Elit pasti mikirnya kayak gitu. Betul. Tapi kan kita bukan lagi ngomong atas nama elit, kita lagi ngomong atas nama diri kita sendiri. Gue lagi nanya sama lu berdua tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV. Barusan kita menyaksikan video perdebatan di channel Total Politik ya, antara host Total Politik yaitu Ari Putra dan Budi Adiputro yang berdebat dengan Panji Pragiwaksono sebagai bintang tamunya ya. Dan kayaknya kok kelihatan lucu bintang tamu berdebat dengan hostnya. Dan di situ yang diperdebatkan juga dinasti politik. Sepertinya host Total Politik ini sudah bukan total politik lagi, total dinasti kayaknya bagusnya ini. Masalahnya berbeda jauh pandangannya ya. Ya oke lah, media netral, tapi kan ya harus netral. Itu justru dia seolah-olah mendukung dinasti politik. Sedangkan Bang Panji kita tahu, beliau menentang keras soal dinasti politik. Terutama dinastinya Presiden Jokowi. Yang kita tahu Gibran sekarang sudah menjadi cawapres terpilih sebagai wakilnya Prabowo. Dan ini digadang-gadang bahkan sudah sampai ke Mahkamah Agung telah merubah undang-undangnya buat jalan mulus Kaisang. Nah itu semua dinasti politik. Dan oke, mungkin dinasti politik dalam skala kecilnya mungkin kalau menurut saya ya di Indonesia ini kan rata-rata orang berpikir kalau orang tuanya dokter, anaknya harus jadi dokter. Kalau orang tuanya guru, anaknya harus jadi guru. Kalau orang tuanya tentara, anaknya kalau bisa harus jadi tentara. Dan itu mungkin sudah melekat di pikiran orang Indonesia. Ya, kalau secara otak anaknya itu mampu dan itu memang secara akademis dia memang layak lolos, ini nggak masalah. Tapi kalau dibantu orang tuanya dengan ya nggak usah dipungkiri lah pakai orang dalam, nah itu yang nggak bisa. Dan itu yang terjadi, dinasti politiknya seperti itu. Sekarang katanya approval ratingnya Pak Jokowi 80%. Dan kita tahu Gibran kemarin calonkan itu kan otomatis dikerek dengan nama besarnya Pak Jokowi. Nah itu di situ. Dan tadi perdebatnya Bang Panji dengan host Total Politik kelihatan betul ya, diskakmat bener sama Bang Panji. Bener-bener dikasih paham nih dua host ini nih. Dan Bang Panji pun berpesan, ini nggak ada yang di-cut kan, nggak ada yang potong, nggak. Ya biar semua orang tahu. Dan di situ bener-bener mati kutu lah hostnya. Baru kali ini host diskak sama bintang tamu. Dan kelihatan lucu aja. Apalagi jelas-jelas kedua host itu terang-terangan mendukung dinasti politik. Dan katanya sih fine-fine aja katanya. Ya kita nggak tahu di belakang itu. Bukan menuduh tapi curiga kan boleh. Ada apa? Dulu mereka berdua nggak kayak gitu. Selalu kritik Pak Jokowi, ngeritik pemerintah.
Tapi belakangan setelah Prabowo mencalonkan kok jadi berubah. Dulu ini channel bagus, total politik, bener-bener politik, total politik. Tapi sekarang total dinasti kayaknya ya. Oke, cukup sekian dulu reaction video dari saya. Kalau yang belum subscribe, buruan subscribe. Dan jangan lupa komen, like, agar channel kita tetap jaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.